karena telah memberikan kenikmatannya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu di video kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naili Balkisa dengan NPM 2019-01500-659 selaku Ketua Kelompok 4 pada mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif. Dan saya juga mempersilakan kepada rekan-rekan saya untuk memperkenalkan dirinya secara masing-masing. Saya Arselia Sari Putri Nugroho dengan NPM 2019-01500-625. Nama saya Rubiliana Christine dengan NPM 2019-015-00-648. Perkenalkan, nama saya Raden Roro Dinda Dwi Permatasari dengan NPM 2019-01-500-672. Perkenalkan, nama saya Desti Dwi Suci Ramadanti dengan NPM 2019-01-500-649. Nama saya Gloria Agatha, NPM 2019-01-500-671. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Itzar Bolorangka, MPD Kons, selaku dosen mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif karena telah memberikan kami tugas mereview jurnal berupa video. Lalu sebagai ketua kelompok 4, saya juga ingin berterima kasih kepada rekan kelompok saya karena telah bekerja sama dengan sepenuh hati dalam proses pembuatan video ini. Baik, mari kita mulai saja pembahasannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari bagian A dan B, yaitu topik atau judul dari penelitian. Topik dari judul penelitian ini adalah aplikasi rasional emotif terapi menggunakan teknik disput kognitif dalam menurunkan perilaku bullying pada siswa di sekolah. Nah, suatu penelitian ini adalah penelitian praeksperimen yang dilakukan di SMP Negeri 8 Kota Banda Aceh. Lalu yang B, artikel itu diterbitkan di mana? Artikel ini diterbitkan dalam jurnal ilmiah mahasiswa bimbingan dan konseling. Saya akan menjelaskan poin C, yaitu yang meneliti artikel atau jurnal penelitian ini adalah Nuria Sinta, Saiful Bahri, dan Nur Baiti. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin D. Alweus dan Wilyani 2012 mengatakan bahwa bullying adalah perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman atau terluka dan biasanya terjadi berulang-ulang. School bullying adalah perilaku agresif dan negatif seseorang atau sekelompok siswa secara berulang kali yang menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan dengan tujuan menyakiti targetnya atau korban secara mental atau secara fisik di sekolah. Demikian pula halnya pada SMP Negeri 8 Banda Aceh, di mana kasus bullying sudah pernah terjadi di kalangan siswa berupa bullying verbal maupun psikis, sehingga menyebabkan siswa yang menjadi korban bullying merasa malas ke sekolah dan lebih memilih membolos, yang mana dengan kondisi tersebut dapat menghambat proses belajar dan perkembangannya. Oleh sebab itu, untuk mencegah timbulnya korban-korban bullying di sekolah, maka pihak sekolah perlu memperhatikan hal tersebut. Perilaku bullying ini mencerminkan bahwa pikiran negatif lebih cenderung diperlihatkan oleh siswa-siswi yang menjadi pelaku bullying dibandingkan dengan pikiran positifnya. Sehingga sasaran utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah si pelaku bullying. Karena pelaku bullying perlu disadarkan terlebih dahulu agar tidak bermunculan korban-korban bullying selanjutnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi perilaku bullying yang terjadi di kalangan siswa-siswi di sekolah, teknik rasional emotif terapi ini dinilai efektif dalam menurunkan perilaku bullying pada siswa dan siswi. Hal ini dikarenakan teknik ini dapat membantu merasionalkan secara logis atau baik pikiran dan perasaan yang dimiliki oleh si pelaku bullying yang akan berdampak terhadap perilakunya. Sehingga perilaku bullying yang dimunculkan oleh si pelaku bullying dapat menurun secara bertahap. Rasional emotif terapi merupakan suatu terapi yang berusaha mengubah sudut pandang individu dari irasional, tidak logis atau buruk kepada rasional, logis atau baik dalam menghadapi suatu keadaan atau permasalahan, sehingga individu tersebut dapat mengembangkan diri dan mencapai realisasi diri yang optimal. Rasional emotif terapi ini bertujuan agar individu mampu berpikir ilmiah terhadap suatu keadaan yang terjadi pada diri dan lingkungannya dengan mengedepankan pola berpikir rasional
atau logis dan menghilangkan gangguan emosi yang dapat merusak diri, sehingga individu tersebut mampu mengembangkan dirinya dengan optimal. Dengan pemikiran yang rasional, individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan baik. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa latar belakang riset penelitian ini yaitu untuk dapat mengetahui bagaimana tingkat perilaku bullying pada siswa setelah diberikan treatment rasional emotif terapi dengan menggunakan teknik dispute kognitif. Poin E, penelitian ini menarik karena sasaran utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah si pelaku bullying. Karena pelaku bullying perlu disadarkan terlebih dahulu agar tidak bermunculan korban-korban bullying selanjutnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi perilaku bullying yang terjadi di kalangan siswa atau siswi di sekolah, teknik rasional emotif terapi ini dinilai efektif dalam menurunkan perilaku bully pada siswa atau siswi. Hal ini dikarenakan teknik ini dapat membantu merasionalkan pikiran dan perasaan yang dimiliki oleh si pelaku bullying yang akan berdampak terhadap perilakunya. Sehingga perilaku bullying yang dimunculkan oleh si pelaku bullying dapat menurun secara bertahap. Kemudian, poin yang F, letak kebaharuan dari penelitian ini adalah sampel, yaitu siswa SMP, dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria khusus. Siswa atau siswi yang dipilih adalah yang memenuhi kriteria perilaku bully berdasarkan rekomendasi yang didapatkan dari guru BK di sekolah tersebut. Adapun hasil kajian terdahulu pernah dilakukan oleh Abdul Qadir SPD pada tahun 2016 dan berbentuk tesis, yaitu rasional emotif behavior therapy berbasis Islam dalam menanggulangi perilaku bully siswa pada siswa kelas 10 SMA Negeri 11 Yogyakarta. Dari hasil analisis yang telah dilakukan mengatakan bahwa rasional emotif behavior therapy berbasis Islam efektif dalam menanggulangi perilaku bullying siswa kelas 10 SMA Negeri 11 Yogyakarta. Dan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya penurunan perilaku bullying pada siswa di sekolah setelah pemberian treatment rasional emotif terapi menggunakan teknik dispute kognitif yang dilakukan sebanyak 9 kali pertemuan. 8 orang siswa yang menjadi sampel dalam penelitian ini mengalami penurunan perilaku bully yang pada saat sebelum diberikan pelakuan rata-rata skor pretest siswa sebesar 60,37%, namun setelah diberikan perlakuan treatment, skor rata-rata post-test siswa sebesar 40,25%. Masalah yang ingin dijawab oleh peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat perilaku bully pada siswa setelah diberikan treatment rasional emotif terapi dengan menggunakan teknik dispute kognitif. Metode yang digunakan adalah analisa deskriptif kuantitatif dengan jenis penelitian pra-eksperimental. Mengapa digunakan metode ini? Untuk mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai aplikasi rasional emotif terapi dalam menurunkan perilaku bully pada siswa di sekolah. Pertama, saya akan membahas tentang desain penelitian dalam artikel ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pra-experimental design. Bentuk rancangan penelitian pra-experimental design ini memakai dewan grup pretest post-test design karena penelitian ini hanya dilakukan pada satu kelompok tertentu, tanpa ada kelompok pembanding dalam melihat tingkat pengaruh terapi, rate, atau rasional emotif terapi dalam menurunkan bully pada siswa di sekolah. Lalu selanjutnya, saya akan membahas tentang masalah-masalah yang belum diselesaikan peneliti dalam penelitian ini. Dalam penelitian atau jurnal ini, peneliti sudah menyelesaikan semua masalah. Hasil analisis menunjukkan terdapat perbedaan nilai rata-rata antara pretest dan post-test, yaitu 60,37 lebih kecil dari 40,25. Hal itu berarti terdapat penurunan perilaku bullying pada siswa yang signifikan antara sebelum dan sesudah perlakuan atau treatment. Adapun penurunan skor rata-rata sebelum dan sesudah diberikan perlakuan sebanyak 20,12 skor. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka ada beberapa saran yang ingin dikemukakan oleh peneliti, yaitu 1. Bagi pihak sekolah diharapkan agar seluruh elemen sekolah ikut memperhatikan perilaku bully yang dimunculkan siswa atau siswi baik dari jenis bully apapun itu, agar kemudian dapat diberikan pengentasan atau penurunan perilaku bully oleh guru bimbingan dan konseling.
Lalu yang kedua, bagi guru BK diharapkan agar metode rasional emotif terapi dengan teknik dispute kognitif ini dapat digunakan oleh guru BK dalam menurunkan perilaku bully siswa-siswi di sekolah. Selanjutnya, masalah yang belum diselesaikan dalam penelitian tersebut yaitu selain menggunakan metode rasional emotif terapi dengan teknik dispute kognitif, seharusnya peneliti juga menggunakan teknik pengamatan. Karena jika tidak dibarengi dengan pengamatan, maka perilaku bullying tersebut bisa saja terjadi di kemudian hari. Lalu judul-judul baru yang ada kaitannya dengan variabel tersebut. Yang pertama, pengaruh perilaku bullying terhadap kecemasan siswa. Karena dalam artikel tersebut menyebutkan bahwa perilaku bullying ini sangat berdampak pada kecemasan korban. Lalu yang kedua, hubungan antara perilaku bullying terhadap kedisiplinan siswa. Karena saya melihat di lingkungan sekitar saya, biasanya pelaku bullying ini tidak terlalu memperdulikan terhadap kedisiplinan, seperti sering terlambat atau sering tidak mengerjakan tugas. Lalu yang ketiga, pengaruh layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiometri terhadap perilaku bullying. Karena saya ingin mengetahui ada atau tidaknya pengaruh layanan bimbingan kelompok dengan menggunakan teknik sosiometri terhadap perilaku bullying siswa. Lalu yang keempat, dampak sosial perilaku bullying terhadap kepribadian siswa. Karena sudah banyak sekali penelitian yang memfokuskan terhadap dampak psikologisnya, sehingga saya ingin meneliti terhadap lingkungan sosialnya. Lalu yang terakhir, pengaruh perilaku bullying terhadap societal talk, karena saya melihat banyak sekali kasus perilaku bullying yang mengakibatkan korban untuk memutuskan mengakhiri hidupnya.